Yogyakarta. Untuk kesekian kali aku mendengarnya. Seperti tak ada habisnya. Ia yang aku bicarakan. Saat terjadi agresi militer Belanda kedua tanggal 19 Desember tahun 1948 di ibu kota Yogyakarta, membuat situasi pemerintahan di Yogyakarta tidak stabil. Hal ini juga berpengaruh terhadap eksistensi kegiatan hubungan kode atau komunikasi sandi yang saat itu berkantor di Jalan Batanawarsa 32 atau sekarang Jalan 1 Dewa Nyoman Oka. Pada saat Belanda menyerang kantor sandi negara tersebut, beberapa personil berhasil selamat. Di antaranya Letnan II Sumarkijo dan Letnan Muda Sujiatmo. Keduanya kemudian pergi menuju ke desa Dekso, yaitu sebuah desa di tepi barat Kali Progo di kaki pegunungan Menoreh. Di daerah dekat Dekso terdapat markas Kepala Staf Angkatan Perang KSAP TB Simatupang yang berkedudukan di Desa Banaran sekitar 5 km dari Desa Dekso. Selang beberapa hari, Dr. Rubiono Kertopati, Letnan II Harjoko, dan Wijonarko yang bermaksud meneruskan perjalanan ke Jawa Barat tiba di Dekso. Dalam rangka mengadakan hubungan kode, maka Dr. Rubiono Kertopati menentukan tugas masing-masing. Letnan II Sumarkijo dan Letnan Muda Sujiatmo tinggal di Dekso, kemudian mendirikan bagian kode yang berkedudukan di bawah PHB Angkatan Perang yang kemudian pindah ke desa Dukuh. Pada saat itu, Letnan II Sumarkijo ditunjuk sebagai Kepala Kamar Kode dan mendapat tugas tambahan dalam rangka pengamanan terhadap KSAP. Tamu-tamu KSAP harus mendaftar dulu di checkpoint 1 di staf PHB. Angkatan Perang di Dekso, kemudian di checkpoint 2 di Dukuh. Berdasarkan catatan kisah pengalaman perjuangan Kolonel TB Simatupang selama Perang Kemerdekaan disebutkan bahwa staf penerangan dari markas MBKD di Boro dan markas Sandi Negara di Dukuh membuat pemancar-pemancar kecil yang disambungkan dengan pemancar radio PHB PC2 yang ada di Banaran, Playen, Gunung Kidul, dan Balong. Berbagai komunike perjuangan tersebut dapat direlai melalui pemancar radio dan dapat diterima sampai ke Jakarta, Sumatera, dan New Delhi. Hubungan komunikasi kode tersebut berjalan sampai kembalinya Yogyakarta ke pangkuan Republik Indonesia pasca persetujuan konferensi Meja Bundar. Penandatanganan hasil konferensi Meja Bundar dapat dikatakan merupakan titik pengakuan kedaulatan Republik Indonesia oleh Belanda. Inilah situs Rumah Sandi. Tempat ini berkaitan erat dengan sejarah persandian di Indonesia. Dahulu, rumah ini digunakan oleh para sandiman untuk mengirimkan sandi rahasia tanpa sepengetahuan pihak Belanda. Hingga akhirnya, pada tahun 2014, situs ini diresmikan oleh Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10 dan Lembaga Persandian. Kini rumah ini digunakan untuk wisata sejarah dan terbuka bagi semua kalangan. Untuk lebih jelasnya, mari kita tanya kepada narasumber kita. Nama saya Ngadiman, penjaga rumah sandi Dukuh, Desa Purworejo, Kapanewon Samigaluh, Kulon Progo. Rumah sandi adalah tempat yang dulu digunakan oleh para sandiman untuk bertukar informasi melalui sandi rahasia pada agresi militer kedua tahun 1948. Rumah sandi terletak di Dusun Dukuh, Desa Purworejo, Kapanewon Samigaluh, Kulon Progo. Rumah sandi ini mulai digunakan oleh para sandiman pada tahun 1948. Para sandiman menggunakan rumah ini kurang lebih 3 bulan.
awalnya Belanda menyerang markas Sandi di Yogyakarta. Letnan Muda Sujiatmo dan Letnan II Sumarkijo berhasil selamat dan pergi ke Ndekso. Mereka mendirikan bagian kode di bawah PHB Angkatan Perang yang kemudian pindah ke Desa Ndukuh. Bangunan ini diresmikan oleh Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10 pada tanggal 29 Januari 2014 menjadi situs cagar budaya. Lestarikan cagar budaya dan jangan lupakan sejarah.